Halo Medikers. Dalam salah satu pidato Presiden Turki yaitu Erdogan, ia mengatakan kalau dia tak takut dengan Israel, meski Israel memiliki senjata nuklir atau tidak. Kemudian ia juga mengatakan bahwa akhir dari Israel sudah dekat. Kekuatan militer di Timur Tengah, Turki menempati posisi pertama dan Israel berada di posisi keempat, yang memperlihatkan superioritas Turki di atas Israel. Salah satu alasan kenapa Turki bisa unggul dalam kekuatan militer datang dari kehadiran pasukan khusus yang mereka miliki. Salah satu pasukan khusus yang dimaksudkan adalah Özel Kuvvetler Komutanlığı atau OKK yang memiliki arti Komando Pasukan Khusus. Satuan ini dibentuk sejak tanggal 14 April 1992 dan mendapat peran khusus dalam peperangan tidak konvensional. Salah satu operasi militer yang dijalankan OKK ini adalah terlibat dalam perang saudara Libya yang menghasilkan tercapainya gencatan senjata. Pasukan ini punya ciri khas dengan baret mereka yang berwarna merah marun. Dari segi persenjataan, OKK tentu saja dibekali berbagai senjata canggih dan juga punya fakta menarik. Salah satu contohnya adalah senapan serbu mereka yang menggunakan M4A1 buatan Amerika Serikat. Kemudian ada juga IW Teferter 21 yang ternyata milik Israel. Kemudian untuk senapan mesin ringan yang digunakan adalah FNP-90 yang datang dari Belgia. Untuk operasi militer non-konvensional juga sering menggunakan senjata seperti sniper dan OKK menggunakan Barrett M82 dari Amerika Serikat. Saat melakukan perekrutan setidaknya ada 3 tes yang harus dilalui oleh calon anggota, mulai dari ujian tulis, fisik, dan juga bahasa asing. Setelah itu dimulailah latihan panjang selama 3,5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, calon anggota akan masuk terlibat langsung dalam peperangan non-konvensional sungguhan seperti perlindungan VIP, sabotase, dan lainnya. Di ujung pelatihan ini, mereka akan melalui tahap akhir yang dikenal dengan nama bulan neraka. Dalam fase ini, para calon anggota akan merasakan siksaan mental dan fisik selama berbulan-bulan. Salah satunya adalah tes bernama Trust Shoot, di mana 2 anggota akan memegang kertas sebagai sasaran tembak. Jika mereka bergeming, maka 3,5 tahun yang mereka jalani akan sia-sia. Dengan pelatihan ini, wajar jika OKK menjadi salah satu pasukan elit berani mati paling terkenal di Turki. Dari OKK, mari pindah ke pasukan khusus lainnya, yaitu Sualti Savunma atau SAS yang memiliki arti unit pertahanan bawah laut. Unit satu ini datang dari Angkatan Laut dan telah didirikan sejak tahun 1963. SAS sangat nyentrik dengan logonya yang unik, di mana ada 2 penyelam yang menaiki sebuah torpedo. Dalam menjalankan tugasnya, SAS ini secara khusus dibentuk sebagai satu-satunya unit penjinak peledak yang dimiliki Turki. Makanya tugasnya bukan cuma di lautan tapi juga untuk menjinakkan peledak yang ada di daratan. Dan selain sebagai penjinak peledak, SAS juga memiliki peranan lain seperti serangan amfibi. Hal ini dilakukan dalam beberapa operasi seperti peperangan Tiliria, Operasi Attila, dan Operasi Peace Spring pada 2019 lalu. Dalam menjalankan tugasnya, SAS dibekali dengan senjata mentereng, mulai dari pistol Glock dari Austria, senapan mesin ringan MP5A3, senapan serbu M4 Carbine dari Amerika Serikat, dan sniper Barrett M95 yang juga pabrikan Amerika Serikat. Masih dari Angkatan Laut Turki, sekarang ada pasukan khusus bernama Sualti Taarruz atau SAT yang memiliki arti unit penyerang bawah laut. Dari namanya kita sudah tahu kalau perang SAT ini difokuskan untuk melakukan serangan. Dari apa yang diketahui, serangan ini utamanya berupa serangan diam-diam, sabotase, penggerebekan di semua lini, mau itu darat, udara, maupun laut. Dalam sejarahnya, SAT yang sudah terbentuk sejak tahun 1963 sudah berperan di lebih banyak medan perang. Mulai dari invasi Turki ke Siprus tahun 1973, hingga operasi Ranting Zaitun di tahun 2019. Di semua kesempatan ini, SAT paling mencolok dalam operasi perisai laut tahun 2012. Operasi ini merupakan operasi gabungan NATO untuk penyelamatan 7 pelaut asal Yaman. Di operasi tersebut, SAT memegang peran penting dengan melawan perompak Somalia. Melihat perannya yang begitu sentral bahkan di dunia internasional, tentu bukan hal mudah masuk dalam SAT. Dari apa yang diketahui, untuk masuk dalam satuan ini akan ada pelatihan selama 50 minggu yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari fisik, mental, hingga kecakapan dalam menangani senjata. Salah satu metode pelatihan paling terkenalnya adalah pelatihan manusia katak.
di mana seluruh calon personil akan disuruh berenang secara diam-diam dengan kondisi tangan kaki yang terikat. Metode pelatihan manusia katak ini dinilai sangat efektif untuk menunjang aksi penyerangan yang dimulai dari bawah air. Dari apa yang dimiliki Angkatan Laut Turki sekarang pindah ke Angkatan Udara mereka, unit khusus di bagian ini dikenal dengan nama personil Kurtarma. Peran dari unit khusus ini adalah untuk penyelamatan personil, mulai dari pilot, tentara, pemerintah, dan anggota lainnya. Operasi penyelamatan ini bahkan dikenal tak punya batas sebab harus siap melakukan penyelamatan, meski di wilayah musuh ataupun di kawasan ekstrim seperti evakuasi di pegunungan bersalju. Kesungguhan hati dari personil Kurtarma ini tergambar jelas dalam moto mereka, yaitu Heroes Save the Homeland, We Save the Heroes, yang memiliki arti pahlawan menyelamatkan tanah air, kami menyelamatkan pahlawan. Untuk masuk dalam satuan ini, personil militer harus siap untuk masuk dalam pelatihan selama 53 minggu. Dan meski dikhususkan sebagai unit khusus untuk melakukan penyelamatan, tugas dari personil Kurtarma tentu tak mudah, makanya mereka dibekali dengan senjata-senjata terbaik. Untuk pistol ada Glock 19, senapan serbu menggunakan HK416, senapan mesin ringan MP5, kemudian sniper ada M110. Membicarakan tentang pasukan khusus yang dimiliki Turki, kita juga tak lupa dengan satu lagi unit khususnya, yaitu Özel Görev Kuvveti Komutanlığı atau OGKK. Arti dari OGKK ini adalah Komando Pasukan Keamanan Republik Turki Siprus Utara. Pasukan khusus ini menjadi unit karena bukan bagian dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, melainkan unit khusus yang dibentuk Turki menjalankan peran militer di Siprus Utara. Nah, perlu diketahui, Republik Turki Siprus Utara merupakan negara yang unik karena cuma diakui oleh Turki sendiri dan tak diakui oleh negara manapun di dunia. Negara ini mengumumkan kemerdekaan sepihak pada tahun 1983 setelah Turki menggagalkan aneksasi yang ingin dilakukan di Yunani tahun 1973. Turki adalah pengasuh utama dari republik yang memiliki 382.000 penduduk tersebut. Pengasuhan yang dilakukan Turki datang dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, dan militer, yang diwakili oleh pasukan khusus OGKK yang tengah dibahas. Dalam OGKK ini ada berbagai lapisan tentara yang dimasukkan, mulai dari perwira hingga prajurit elit. Nah, keutamaan dari tentara yang masuk dalam OGKK bukan cuma tentang pemahaman persenjataan dan peperangan untuk menangkal ancaman internal dan eksternal yang terjadi di Siprus Utara, tapi juga ada peran untuk memberikan pembelajaran. Sebagai pengasuh, Turki menyediakan OGKK sebagai pelatih utama militer Siprus Utara, mulai dari pelatihan penggunaan senjata api, cara menetralkan ranjau, hingga pengenalan teknologi. Bahkan bukan cuma personel militer, Turki juga membawa beragam profesi lainnya seperti dokter dan juga koki untuk menunjang segala operasi yang dilakukan di Siprus Utara. Keterlibatan Turki di Siprus Utara ini sebenarnya sudah dikecam oleh PBB lewat Dewan Keamanan PBB karena dinilai tidak etis. Namun Turki tak peduli dan terus memberi dukungan pada pemerintah Siprus Utara hingga sekarang.